Oke, halo guys-guysku, kembali lagi di gaming tipis-tipis ya bersama saya di sini. Jadi di sini kita akan lanjut weekly puzzle dari Replicube ya kan. Jadi di minggu ini ya kan, tepatnya di hari Rabu ya kemarin itu sudah diupload weekly puzzle terbaru. Nah di sini ya, yaitu PVC Junction. PVC Junction guys, pipa paralon ya kan, yang kalau nggak salah yang T. Iya, PVC Junction itu yang bentuknya T gitu ya. Kita lihat di sini. Oke, ini sangat abstrak sekali. Emang ada ya PVC Junction yang 6 wajah kayak gini kayak shit man. Itu oke lah ya. Kita coba ini aja, kita coba selesaikan ya. Meskipun mungkin di dunia nyata tidak ada, paling maksimal 4 nggak sih, ini 6 guys. Ada di sumbu sumbu Z, sumbu X sama sumbu Y ya. Nah, tiga-tiganya ini kita bikin. Oke, di sini udah ada sedikit apa namanya? Sedikit informasi ya. Nah, ini kita bisa buat dari rumus ini square root ya. Akar dari x kuadrat ditambah y kuadrat. Benar-benar ini ya, kayak trigonometri ya jadinya ya. Oke dah, gaskan aja. Ini udah mirip. Cuman kalau kita lihat beneran mirip gak ya? Bisa kita langsung ekstrak atau harus ada perubahan? Oke, coba ya. Kita show comparison dulu. Oke, ini dia di posisi 4 ya. Nah, yang pink muda ini. Tapi kayaknya agak sedikit beda di sini ya. Nah, kelihatan ya. Sedikit beda di sini. Dia kurang, ada dua lagi di sini yang miss. Berarti kita nggak bisa pakai bulat-bulat si square root ini ya. Opsinya tuh ada beberapa sih. Kayak misal di floor ya. Floor itu kayak di floor division. Jadi kita apa namanya? Kita turunin semua nilai koma ya kan. Karena ini kalau misalnya cuman gini doang, ini pun nggak sama dengan 4 semua ya. Ini kalau misal kita return sama dengan 4, tuh dia malah hasilnya kayak gini ya kan. Jadi maksudnya itu cuman ngambil exact yang sama dengan 4, yang kayak 3, sekian itu nggak terambil meskipun mendekati 4 gitu ya, yang 4, sekian pun nggak terambil gitu. Nah jadi dia cuman gini doang. Berarti ya kita coba pakai itu ya. Ada beberapa cara. Yang pertama itu floor, itu bisa kita turunin semuanya jadi nilai yang 4, sekian gitu kan. Meskipun 4,9 itu kita turunin ke 4 semua. Itu pakai floor. Bisa juga pakai seal. Seal itu ceiling. Jadi kita apa namanya? Kalau ceilingnya sama dengan 4 berarti nilai 3,1 pun itu kita naikin jadi 4 gitu semuanya ya. Yang 3, sekian sekian itu kita naikin ke 4. Nah, ada satu lagi yaitu round. Round itu ya seperti biasa lah ya. Kita membulatkan sesuai aturan. Kalau lebih dari 0,5 berarti dinaikin, kalau kurang dari 0,5 berarti diturunin gitu. Oke. Sekarang kita pakai dulu floor ya. Kita balik dulu ke yang tadi. Oke. Ini coba kita tes dulu pakai floor. Sama dengan 4. Nah, ini cocok ya kayak yang tadi ya. Persis nggak sih? Nah, ya kan? 4-nya persis ya kalau kita lihat ya. Nah, yang pink muda tadi ya. Nah, yang sekarang berubah jadi putih persis ya. Oke, berarti yang tadi itu yang dimunculkan oleh return ini adalah nilai floornya. Nah, tapi kita nggak butuh nilai floornya karena apa? Karena di sini masih kurang ini ya, kurang mirip ya kalau kita cek comparisonnya. Nah, ini ada dua bagian yang miss di setiap sudutnya. Jadi kita bisa pakai coba yang seal ya kan, kita pakai ceiling. Oke, kalau ceiling malah lebih aneh ya. Nah, ceiling malah lebih aneh lagi, lebih banyak lagi errornya. Jadi kita oke, jangan pakai ceiling. Berarti yang terakhir dan satu-satunya cara yaitu round. Kita bulatkan sesuai aturan. Wih, nice guys. Ini perfect loh, lihat nih. Wih, kelas sekali guys. Ya, easy ini mah ya. Ini kan, tinggal kita selesaikan aja dong. Gas. Oh, bentar, kita harus pakai if di sini ya. Dan return 1n.
Oke, oke, ini tinggal kita copy-copy aja. Nanti gampang lah ya kalau misalnya urusan optimasi. Yang penting kita selesaikan dulu. Berarti ini Z dan Y. Oke, sama yang terakhir X dan Z. Oke, dapat ya. Nah, tapi ini belum sepenuhnya mirip karena di sini ada lubang ya. Namanya PVC itu nggak mungkin dia ter tertembok gini ya. Namanya juga PVC ya, dia harus plong gitu loh. Ini harus kita hilangkan dulu. Ini juga harus kita hilangkan. Yang merah-merah ini. Gitu. Oke, nah ini sebenarnya sederhana ya. Kalau nih ya, kalau gitu kan. Kalau kita mau menghilangkan, kita cukup return 0. Tapi apa yang kita return 0 gitu kan? Kita kan nggak tahu ya apa yang kita return 0 ya. Contoh misal kayak gini nih. Kalau mau kita return 0, nah gitu ya. Jadi return 0 itu fungsinya untuk menghilangkan ininya ya, apa namanya, voxelnya seperti itu. Ini contoh kalau misalnya kita return 0 yang x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi yang ini dia hasilnya akan 0, akan hilang gitu ya. Kayak gini jadinya tuh. Oke. Nah, berarti yang kita hilangkan itu kalau yang sama dengan 4 itu kita return 1 untuk memunculkan, berarti kalau kita mau bikin yang dalamnya tadi ya kan, dalamnya yang ini, nah yang merah ini, yang bentuknya seperti ini, artinya apa tuh Bang Messi? Easy peasy, tinggal kita deklarasikan yang kurang dari 4 gitu ya. Coba kita turunkan dulu ini ya. Artinya kurang dari 4 udah gitu doang guys. Kurang dari 4, ini kita return 0. Bah. Oke, bisa ya, bisa ya. Oke, nice. Yang lain juga sama berarti. Tinggal copy-copy aja ya kan. Optimasi nanti kita selesaikan dulu lah ya. Nggak usah terlalu ini. Oh, ngapain pusing kayak gini guys? Langsung gini aja nggak sih? Nah, selesai. Terus ini, oke, ini udah sesuai. Ini sekarang kita ganti jadi kurang dari. Ini kita ganti jadi 0. Finish guys. Coba ya, apakah ini memang sudah optimal ya? Nggak mau submit dulu lah, nanti aja submitnya ya. Ini nanti kita cek apakah ini udah optimal atau belum. Gitu aja dulu. Nah, yang jelas ini sangat tidak optimal ya. Kita bisa menggunakan cara lain yang lebih manusiawi gitu ya, supaya dia nggak terlalu banyak kodenya seperti ini. Jadi kita bisa pakai beberapa cara ya. Tapi karena di sini dia deklarasinya beda semua, ya kan? Di sini beda semua. Yang ini XY, ini ZY, ini XZ, ya kan? Jadi yang perlu kita lakukan adalah ini mau nggak mau harus kita masukin semuanya dalam satu baris saja, nggak apa-apa. Yang penting kita masukin aja semua ketiga rumus ini, tapi dalam satu baris saja gitu ya. Easy kok caranya. Itu berarti tinggal kita gini aja, langsung pakai OR. Ini OR lagi. Oke, ini kita turunin aja. Oke. Next yang ini juga sama ya. Kemudian yang ini juga. Oke, tapi ini voxelnya masih gede banget ya. Bagaimana cara kita membuat dia terlalu besar sih ini. Oke, coba kita tambahkan lagi di sini yang baru. Kita langsung pakai return aja. OR sih.
Sulit ya, karena ada dua deklarasi di sini. Bisa sih. Code size cuma ngurang 2. Cycle nambah 1000. Apaan ini? Oke, kita hilangin aja ini. Oke. Bisa juga rupanya karena dia nilainya 1 semua. Oke. Siap submit, siap submit. Oke, kita submit, guys. Yang ini dulu. Kita jauh di atas rata-rata ya, guys ya. Code size orang 28. Cycle kita juga jauh di atas rata-rata ini. Kayak mana ini ya kan? Oke. Ini kita submit juga sebagai perbandingan. Nggak ada beda, hanya di sini lebih bagus lah code size-nya ya, 88. Oke, kita akan membuat yang baru di sini. Coba kita berpikir secara logika ya. Kalau seperti ini caranya, artinya yang bisa kita lakukan adalah a few moments later. lumayan. Ini kurang 15 tapi tadi masih jauh ya. Rata-ratanya 28. Ini minus 18.000. Oke, lumayan ya, lumayan. Coba kita tes. Masih jauh ya. Gimana caranya supaya kita bisa mendekatkan nilai kita di sini, guys? How? The answer, the question is how. Kita hapus lokalnya. Oke, ini cuma ngurang 3. Ini malah nambah 7.000. It's okay. Yang penting makin lama makin sedikit dulu aja codingannya. Code size-nya ya. Cycle-nya dia juga udah ngambil yang paling optimal. Oke. Pas ininya kita hilangkan ya. Lokalnya ini kita hilangkan, itu code size-nya lumayan bagus. Tapi kalau misalnya kita tambahkan lokal di sini, maka dia cycle-nya lumayan bagus. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, overall dari hasil kita ya, itu code size-nya paling minimal 73, lalu average-nya di 37.000, seperti itu. Oke, cukup sekian mungkin terkait dengan puzzle ini ya, weekly puzzle untuk yang PVC Junction ini ya, lumayan. Tapi seenggaknya kita udah bisa menyelesaikan si weekly puzzle-nya. Oke, good job. Thank you for watching, guys. See you on the next weekly puzzle. Dadah. A few moments later. Oke, guys, jadi yang tadi tuh belum kelar ya, karena aku masih belum puas. Nah, jadi akhirnya ketemu dalang dari optimasi si PVC Junction ini, guys. Yaitu kita pakai yang namanya, betul, minimum. Coba nih ya, kita cek di sini misal salah satu deh ya. Kita cek salah satu di sini, yang ini dulu. Oke ya, atau enggak ya, ini aja deh, ini aja. Oke. Nah, gini ya. Kita punya salah satu bentuk seperti ini kan. Ini dari sumbu Y-nya berarti bentuknya. Kalau kita menggunakan nilai minimum ya kan, dan kita ingin membuat, oke, kita copy dulu. Nah, kalau kita menggunakan nilai minimum dan kita membuat dua seperti ini, ya kan? Artinya apa itu, Bang Messi? Nah, coba ya, ini kita hilangkan dulu. Artinya, ya kan, kita lihat di sini ya.
Pertama yang bentuknya dari sumbu Y seperti ini ya kan, yang menghadap ke sumbu yang searah sumbu Y. Itu kalau kita lihat di sini nilainya ya, 07 054, 044 dan seterusnya, ya kan. Nah, ini kan di tengah-tengahnya dia masih nilainya 024, minus 114 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kita sandingkan aja sama yang temennya satu lagi. Nah, temennya satu lagi ini, ya kan, kalau kita bandingkan sekarang. Nah, kalau kita bandingkan sekarang, di yang tadi minus 144, terus yang 044 dan seterusnya, di sini sekarang berapa nilainya? Ya, betul, 0. Sekarang bandingkan, kalau misalnya nilainya 0 dibandingkan dengan nilai 144 dan seterusnya. Kalau kita bandingkan berarti menang mana? Menang mana? Ya, menang 0. Karena kita mencari nilai minimum. Artinya dia akan mereturn dari intersectionnya itu ya. Intersection kalau kita lihat di bahasanya himpunan gitu ya. Intersection gitu. Intersection itu dia akan mencari nilai yang paling kecil. Ya kan? Dibandingkan dia harus memilih si nilai yang ini di tengah-tengahnya, ya mending dia ngambil nilainya yang ini ya, yang yang sekarang dia di searah sumbu Z gitu kan, mending ambil nilai yang ini di tengah-tengahnya karena hasilnya 0 gitu loh. Nah, jadi tinggal kita bandingkan gimana hasil akhirnya, yaitu seperti ini. Nah, ini ya, ini udah dipersingkat lagi, jadi ini kita nggak usah pakai square root karena itu menghabiskan cycle ya. Kita langsung di angkar pangkat setengah gitu ya. Nggak usah diakar, berarti dipangkatkan setengah gitu. Oke. Nah, baru kita kasih minimum dari 3 intersection tadi, dari yang searah sumbu X, searah sumbu Y, dan searah sumbu Z. Kita kasih intersection sehingga dia hanya menilai yang paling kecil nilainya. Kalau ini ya kan, yang di luar-luar ini kan dia nggak ada intersection sama sekali kan. Karena dia nggak ada intersection sama sekali, makanya hasilnya dia nggak bakal nge-return 0 gitu loh. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah ini yang tadi ada intersectionnya, ya kan, dibandingkan dia harus ngambil yang nilainya 1 atau berapa, mending dia ngambil yang nilainya 0 karena yang diminta adalah yang paling minimum gitu. Jadi setiap perpotongannya itu, ya kan, tembok-tembok yang ada di perpotongannya itu akan dihilangkan, di return jadi 0 gitu dia guys. Udah cuma gitu doang yang kita ubah, sesederhana itu ya. Terus kita jadikan satu kondisi, easy peasy lemon squeezy. Kita lihat sekarang code size nya udah minus 20, cycle nya minus 5000. Kita submit. Kita lihat hasilnya, bagaimanakah performanya. Oke, meskipun kita tetap belum di rata-rata ya, tapi seenggaknya kita udah menemukan yang lebih efektif dan efisien ya. Ini sangat efektif dan efisien, jadi it's okay, nggak masalah. Yang penting udah cukup puas gitu aja, ya kan. Bisa kita coba ganti, ini kita delete aja. Oh, nggak usah deh, kita taruh di sini aja. Nggak usah pakai if, kita langsung return. Oke. Lumayan code size-nya kurang 4 ya, tapi cycle-nya naik. Gak apa-apa, kita submit aja supaya dia nyari yang terbaik. Lumayan ya, lumayan kali ini. Oke, semakin mendekati ya kan, it's okay, nggak apa-apa. Ya cukup segini lah mungkin yang paling mendekati dari semuanya ya kan. Ini kita copy dulu, baru kita balikin ke yang tadi, baru kita paste ke sini. Oke. Udah ya, lumayan ya tadi ya. Kalau kita lihat ya, di sini udah lumayan optimal. Baru inget kayak, oh iya, kenapa nggak pakai minimal ya kan? Kenapa kita harus berusaha untuk membuat 2 kondisi, yaitu kondisi ketika ada pipanya dan kondisi ketika kita ingin melubanginya. Kenapa harus bikin 2 itu kalau kita punya intersection bro? Ingat himpunan itu di SMP kelas 1 ya. Itu materi pertamanya adalah himpunan di matematikanya ya. Nah, intersection itu ingat ya. Jadi kita lihat yang minimum gitu ya. Kalau yang maksimum berarti beda lagi, dia ngambil yang paling tinggi nilainya.
Gitu deh guys, cukup sekian ya. Itu yang penting udah lumayan puas. Thank you for watching ya. Sampai jumpa di bukit puzzle berikutnya. Dadah. Kalau ini beneran dadah ya. Oke. Thank you, thank you.